mau pejabatkah, mau rakyatkah, mau ulamakah, mau orang awamkah, semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa, ustadz aja mati. Artinya kalau lisan kita sering baca Quran, maka lisan kita akan ada cahayanya. Mata kita kalau memandang Quran, mata kita ada cahayanya. Kalau pikiran kita suka ingat Al-Quran, pikiran kita akan bercahaya. Kalau tangan kita suka buka Quran, akan bercahaya. Bahkan kalau kaki kita melangkah untuk urusan Al-Quran, kaki kita juga akan bercahaya. Sampai pada hari kiamat nanti, cahaya tersebut akan bersama orang-orang yang ahli Al-Quran. Di dalam satu keterangan bahwa Allah memberikan dua kegelapan kepada umat Nabi Muhammad dan dua cahaya. Dua kegelapan itu adalah zulmatun fil qabri wa zulmatun fi yaumil qiyamah. Kegelapan di alam kubur dan kegelapan pada hari kiamat nanti. Sementara ada dua cahaya. Ada cahaya nurul Ramadan dan cahaya nurul Quran. Cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Ibu bapak sekalian, ini saya kultum terakhir di masjid ini, jemaahnya tinggal segini. Emang kebagian jemaah sedikit terus, sama seperti pengajiannya sedikit. Iya, sabar. Asal jangan amplop aja dikurangin. Jemaah sekalian, saat seorang hamba dipanggil Allah Subhanahu wa taala, diwafatkan oleh Allah, dipisahkan dari jasad dan ruhnya, maka hamba tersebut diumumkan oleh kawan-kawannya, oleh saudara-saudaranya, oleh sanak familinya, telah meninggal dunia fulan bin fulan. Diumumkan di masjid-masjid, diumumkan di musolah-musolah, diumumkan di media sosial, diumumkan bahwa fulan bin fulan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mendengarkan kabar tersebut menghampiri, mendatangi mayatnya, mendatangi rumahnya, menyaksikan fulan bin fulan terbaring di atas tempat tidurnya. Orang-orang mengasihinya, ikut menangis, meneteskan air mata. Oh, dia telah dipanggil Allah. Oh, dia telah pulang ke haribaan Allah. Oh, dia telah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang suaminya meninggal, maka istrinya ikut menangis. Kalau seorang istri yang meninggal, suaminya menangis, anak-anaknya menangis, sanak familinya menangis, menyesalinya, kepergiannya, kaku di atas tempat tidurnya. Lalu orang tersebut, jemaah sekalian, diurus mayatnya, dimandikan. Orang tersebut begitu dimandikan, lalu dikafani, lalu disolatkan, digotong, dibawa ke kuburannya. Ada yang menggunakan kurung batang, ada yang menggunakan mobil ambulan. Orang sini menggunakan apa ibu bapak? Kurung batang apa mobil ambulan? Dua-duanya. Kurung batangnya ada, kurung batangnya dimasukin di mobil ambulan. Itu merupakan kendaraan yang paling angker. Kurung batang kendaraan yang paling angker. Orang dulu kalau di musola ada kurung batangnya, awas jangan di situ, ada kurung batangnya. Padahal semua nanti naik kurung batang semua. Walaupun mobil paling angker, mobil ambulan, ntar naik mobil ambulan semua. Nggak usah khawatir kita nggak punya mobil, ntar naik juga, tenang aja udah. Semua akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala.
diantarkan ke pemakamannya, diantarkan ke kuburannya. Sanak saudaranya ikut mengantar, familinya ikut mengantar, suami istri ikut mengantar, anak-anak ikut mengantar, sampai hartanya juga ikut mengantar. Cuman ngantri semua di luar kuburannya, di luar pemakamannya. Lalu fulan bin fulan tersebut dimasukkan ke dalam liang lahat, dimasukkan ke dalamnya. Semua akan mengalami hal itu, semua akan meninggal dunia, semua tanpa terkecuali. Mau pejabatkah, mau rakyatkah, mau ulamakah, mau orang awamkah, semua akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa, ustad, bilang ustad aja mati katanya. Kualat lu sama gua lu. Ustadz mah umurnya panjang bu, ya. Nah kalau mati duluan siapa yang mandiin ibu bapak kalau pernah mati kan? Maka ustadz umurnya panjang. Semua akan mengalami hal itu jemaah sekalian. Begitu dimasukkan ke dalam liang lahat itu, mayat ditutup menggunakan papan, lalu diuruk tanahnya, diuruk, diinjak-injak tanahnya. Yang tadinya sang suami dia injak tanah istrinya, dia injak tanah suaminya, anak-anaknya injak kuburan tanahnya. Biar apa? Biar padat kuburannya. Padahal di dalamnya ada mak dia, ada bapak dia. Yang tadinya sayang sama kedua orang tuanya, begitu dikuburkan, diinjak tanahnya, ikut menguburkan. Jemaah sekalian, itulah masuk kegelapan yang pertama buat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelap kuburannya, mengalahkan gelapnya dunia, gelapnya lampu-lampu dunia. Bayangin jemaah sekalian, kalau di rumah kita mati lampu, gelap nggak rumah kita? Gelap. Kita punya rumah yang luar biasa, begitu mati lampu di rumahnya marah-marah, sialan PLN makin mati lampu lagi. Begitu dicek ternyata pulsanya belum diisi. Siapa suruh nggak ngisi pulsa? Gelap kita punya rumah, kita marah-marah. Bahkan padahal ada kegelapan yang luar biasa, yakni gelapnya alam kubur, gelapnya kuburan, gelap gulita. Itu cuman RSSSSSS. Rumah sangat sempit sekali sehingga selonjor saja susah. Sempit kita punya tempat tinggal di situ jemaah sekalian. Sempitnya kuburan tersebut, gelapnya kuburan tersebut, sampai di yaumil kiamah nanti, sampai kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikumpulkan di padang mahsyar. Gelap lagi kita mengalaminya. Tetapi di balik gelapnya kuburan tersebut, gelapnya hari kiamat, tenang, masih ada dua cahaya buat umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni nurul Ramadan, cahaya Ramadan, dan yang kedua nurul Quran, cahaya Al-Quran. Jadi siapa orang yang dalam hidup dan kehidupan ini sering puasa Ramadan, maka nanti yakin kuburannya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu bapak yang sering puasanya, anak-anak kita yang sering puasanya, sanak family kita yang sering puasa, yang menghidupkan bulan suci Ramadan ini, siang harinya dia nahan lapar, nahan dahaga, nahan jima, nahan rokok, nahan ngopi, dan nahan yang lain. Malam harinya dia qiyamul lail, tadarus Al-Quran, walaupun lama kultum di masjidnya dia nggak bakal gedek. Yang namanya juga menghidupkan Ramadan. Apalagi pulang duluan kalau belum selesai sholat tarawehnya. Dia menghidupkan Ramadan, dia menghidupkan puasa. Maka orang yang menghidupkan Ramadan tersebut nanti di alam kuburannya mendapatkan cahaya yang amat luar biasa. Tapi bayangin orang-orang yang tidak puasa jemaah sekalian. Bayangin orang-orang yang tidak puasa, bukan hanya gelap kuburannya, gelap juga wajahnya. Gelap wajahnya, lagi mati lampu di rumahnya, gelap benar. Maka beruntung kita jemaah sekalian
nanti kita semuanya mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Kuburan kita bercahaya, ada lampu neonnya, ada petromaknya yang cahayanya luar biasa. Itulah kuburannya orang-orang yang ahli puasa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pokoknya tenang aja ibu bapak, nanti kuburan ibu bapak bercahaya. Nggak usah khawatir, yang penting puasa, yang penting ibadah. Yang kedua, cahaya tersebut adalah nurul Quran, cahaya Al-Quran. Siapa orang yang dalam hidup dan kehidupan ini sering baca Al-Quran, dia sering baca Al-Qurannya, terserah mau baca surat apa, bagaimana kemampuannya dan bagaimana kebisaannya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah dari Al-Qur'an. Ustaz, saya bisa baca surat Yasin. Silakan baca surat Yasin. Bagaimana Al-Kahfi? Silakan baca Al-Kahfi. Al-Fatihah, silakan baca Al-Fatihah, tergantung bagaimana bisanya. Bagaimana kulhu? Silakan kulhu, tergantung bagaimana bisanya. Syukur-syukur kalau bisa baca 30 juz. Jangan disalahin. Yasin mulu loh. Al-Kahfi mulu ente. Jangan disalahin. Nama juga bisanya cuman itu. Habis mau diapain? Ada sahabat Nabi Pak yang sering baca surat Al-Ikhlas. Mau apa aja baca kulhu, sholat kulhu, apa-apa kulhu. Sahabat Nabi lapor sama Rasul, ya Rasul, sahabat yang apa-apa kulhu, apa-apa kulhu, senang banyak ama kulhu. Kata Nabi apa? Orang tersebut akan masuk surga bersama kulhu. Tuh, itu baru kulhu. Bagaimana 30 juz, saudara? Maka orang yang sering baca Al-Quran, nanti kuburannya akan dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah berapa juz nih hatamnya nih? Bapak-bapak, ada satu hari satu juz? Ibu-ibu, juz apa? Alpukat apa juz mangga? Juz amma. Alhamdulillah dah, juz amma. Ya kan, An-Naba sampai Al-Ikhlas, bolak-balik aja tuh. Lama-lama ustadz apa itu? Ustadz juz amma gitu aja udah. Melangganan dia masuk surga. Asal diistiqomahin tuh. Baca yang mudah dari Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan ini kalau kita bisa satu hari satu juz, kalau tidak bisa nggak apa-apa separuh juz. Asalkan dalam hidup ini jemaah sekalian suka baca Al-Quran. Tapi pesan saya, baca Qurannya jangan hanya di bulan suci Ramadan, baca Qurannya juga dong di luar bulan suci Ramadan. Ada tadarus Al-Qurannya. Kalau ini kita lakukan, maka di dunia kita akan dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti sampai hari kiamat kita juga mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah 5 menit, tinggal 2 menit lagi. Kultum kuliah 7 menit dalam hitungan saya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah dalam doa kita Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran? Artinya kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala Al-Quran itu menjadi cahaya buat kita, jemaah sekalian. Artinya kalau lisan kita sering baca Quran, maka lisan kita akan ada cahayanya. Mata kita kalau memandang Quran, mata kita ada cahayanya. Kalau pikiran kita suka ingat Al-Quran, pikiran kita akan bercahaya. Kalau tangan kita suka buka Quran, akan bercahaya. Bahkan kalau kaki kita melangkah untuk urusan Al-Quran, kaki kita juga akan bercahaya. Sampai pada hari kiamat nanti, cahaya tersebut akan bersama orang-orang yang ahli Al-Quran. Dan yang luar biasa jemaah sekalian, 1 menit lagi, tenang aja udah. Ada salah satu hadis Nabi, wa may yaqra'ul Qur'ana, siapa orang yang suka baca Quran, wa amila bima fihi, dan mengamalkan kandungan yang ada di dalam Al-Quran,
ada orang yang suka baca Quran, dia hidup dengan Al-Quran, albasahullahu tajan walidayhi yaumil qiyamah, maka kedua orang tuanya pada hari kiamat mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala, dan mahkota tersebut dau'uhu, cahayanya mengalahkan cahaya matahari dunia. Cahaya mahkota luar biasa. Kalau hari ini ibu bapak suka baca Quran dan ibu bapak kita telah meninggal dunia, ketahuilah kuburan ibu bapak kita bercahaya. Dan kalau punya anak cucu, kalau ibu bapak punya anak yang bisa baca Quran, kalau ibu bapak punya anak yang rajin baca Quran, apalagi hafal Al-Quran, apalagi ahli tafsir, apalagi hidupnya menghidupkan Al-Quran, maka nanti kalau ibu bapak meninggal dunia, cahaya tersebut akan bersama ibu bapak gara-gara bacaan Quran anaknya. Masya Allah, itu orang lain yang baca, bagaimana kita yang baca jemaah sekalian? Ustadz, bagaimana kalau nggak bisa ngaji? Ada hadis Nabi ini, wa may yaqra'ul qur'ana wa huwa mahirun ma'as safaratil kiramil barara, siapa orang yang lancar baca Qur'annya, mahir baca Qur'annya, dia fasih baca Qur'annya, menggunakan ilmu tajwid, tahu sifatul hurufnya, maka orang tersebut ma'as safaratil kiramil barara, bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia digiring oleh para malaikat Allah, sampai di akhirat, sampai ke alam kuburnya juga bersama malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau enggak mahir bacaannya, masih terbata-bata, berat lisannya? Masih ada hadis nabinya, wa may yaqra'ul qur'ana wa huwa yatata'ta, siapa orang yang baca Qur'annya terbata-bata, alaihi syakun, berat lisannya, dia baca Qur'annya lillahi rabbil alamin. Kata Nabi, lahu ajroni, bacaan terbata-bata itu masih 2 pahalanya. Apalagi tidak fasih, berat lisannya, harusnya ha dibacakan, Al-Fatihah, itu masih kebagian 2 pahala jemaah sekalian, atau Al-Fatihah masih bagian 2 pahala. Pahala apanya? Pahala baca Qur'annya dan pahala berusaha belajar Al-Qur'annya, ketimbang nggak ngapain sama sekali. Oleh karena itu jangan kecil hati, belajarlah Al-Quran. Masih banyak ustadz-ustadz di masjid ini, datangin mereka, minta ditalkin bacaan kita. Apalagi di masjid ini ada belajar Al-Qurannya, datang kita sama-sama belajar baca Quran. Insya Allah kita mendapatkan cahaya, cahaya di dunia, cahaya di kuburan kita, dan cahaya sampai nanti kita masuk surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bisa melakukannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.